Nah, pecahan senilai adalah bilangan pecahan yang apabila angka pembilang dan penyebutnya diganti dengan dikali atau dibagi angka yang sama, maka nilai pecahan tersebut tidak akan berubah. Nah, atau juga bisa disebut pecahan yang bernilai sama. Nah, misalkan kita punya suatu persegi panjang. Yang persegi panjang ini dibagi menjadi dua ya, yang satu diarsir, yang satu tidak. Nah, ini kan kalau ditulis dalam pecahan, ini kan menjadi 1/2. Satu yang diarsir dari dua bagian. Nah, kemudian jika dibagi menjadi dua lagi, nah, berapa yang diarsir? Ya, 2 bagian dari 4 bagian. Berarti kalau ditulis dalam bentuk pecahan, 2/4. Nah, misalkan dari persegi yang sama ini, kita bagi menjadi 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang berapa yang diarsir? 1, 2, 3 ya. 3 dari 6 bagian. Berarti 3/6. Nah, 1/2, 2/4, dan 3/6. Ini kan awalnya tadi dari 1/2. Nah, awalnya kan dari ini ya, 1/2, tinggal dibagi saja. Nah, misalkan ini kan sudah senilai. Nah, bisa dikatakan untuk pecahan senilai itu bisa dicari dengan cara, yaitu rumusnya A per B sama dengan A kali C per B kali C, atau A per B sama dengan A bagi C per B bagi C. Ingat, C ini sembarang bilangan asli ya. Bilangan asli itu ya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, misalkan contoh 1/2 sama dengan, nah, mencari pecahan senilai dari 1/2, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu dikalikan. Mengkalikan harus dengan angka yang sama, karena ini apa? Ya, C, agar mendapatkan yang senilai. Berarti dikali 2 ya. 1 kali 2, 2 kali 2. 1 kali 2 berapa? Ya, 2. Dan 2 kali 2, 4. Nah, 1/2 itu senilai dengan 2/4. Nah, kemudian jika ada soal 6/21. Nah, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dibagi. Nah, bagaimana cara mendapatkan cara yang pertama atau yang kedua, atau mendapatkan cara dikali atau dibagi? Kita lihat pecahannya. Kalau kecil berarti kita kalikan, kalau pecahannya itu besar berarti kita bisa membagikan. Nah, berarti 6 itu dibagi berapa? Ya, 3. Aduh, kenapa kok tidak dibagi 2, sedangkan ini yang dikali kok 2? Nah, berarti kan jika 6 dikali 2 itu bisa ya dapat 3, tapi kalau 21 kan tidak bisa, dapatnya 10,5 pecahan lagi, padahal ini masih pecahan. Nah, berarti kita menggunakan angka 3, angka yang setelahnya 2 berarti ya. Dan hasil pembagiannya nanti hasil pembagiannya itu nanti harus sama bisa membagi kedua bilangan ini. Bagi 3 bagi 6 bagi 3 ya 2, kemudian 21 bagi 3 itu 7. Nah, berarti hasilnya 2/7 itu senilai dengan 6/21. Nah, misalkan kita masuk soal ya. Soal yang pertama 3/7. Nah, kita disuruh mencari pecahan yang senilai dengan 3/7. Kita menggunakan cara yang pertama, yaitu 3 kali 2 per 7 kali 2 sama dengan ya 6/14. Kemudian lagi ya, pecahan senilai dari 3/7 itu bisa dicari, kita kalikan 3. 3 kali 3 itu 9, kemudian 7 kali 3 itu 21. Nah, bisa lagi ya, 3/7 itu bisa kita kali dengan 4 ya. 3 kali 4 itu 12, kemudian 7 kali 4 itu 28. Nah, kemudian kita cari yang kedua, soal yang kedua ya. Kita punya soal 18/54 sama dengan, nah, besar ya, berarti kita bagi. Nah, 18 bagi 2 dapat ya 9, kemudian 54 bagi 2 itu dapat 27. Kita bagi lagi bisa ya, 18 dibagi 3 ya, dapat 6, kemudian 54 bagi 3 dapat 18. Nah, bisa lagi 18/54 bisa kita bagi lagi 6 ya. 18 bagi 6 itu dapat 3, kemudian
bagi 6 itu dapat 9.